masih mengenai huruf sukun. Pada halaman 23 huruf qalqalah. Ada huruf sukun yang ketika disukun ini ada tambahan sifat, yaitu termasuk huruf qalqalah. Jadi kalau kita sukun qalqalah ini ada pantulan suara seperti dalam peringatan tadi termasuk mungkin adalah qalqalah. Jadi membaca qalqalah ini adalah merapatkan atau mengencangkan makhraj, karena di situ ada sifat syiddah dan ada sifat jahil. Suara dan nafas ditahan. Nah, ketika kita buka ini ada tambahan suara yang muncul yang disebut qalqalah. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, qaf atau qaf hujati. Jadi kalau kita membaca tidak boleh tanpa mengencangkan makhraj. Kalau tidak dikencangkan nanti namanya pepat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi tidak boleh membacanya lamban, nanti tidak ditekan. Seperti qul huwallahu ahad. Nah, ini namanya tidak qalqalah, tepat. Ditekan dan jangan kadang malah tidak ditekan, kemudian bacanya memanjang. Qul huwallahu ahad. Ini salah. Lanjutnya kemudian ada ini yang 24, ini ada tambahan yang ada hamsnya yang mengeluarkan nafas, yaitu kaf-mentah seperti sudah dikatakan. Contohnya di situ walduribat yaksibuna, yak dan duribat itu bukan qalqalah tapi hamis. Kita lanjutkan huruf yang bertasdid. Huruf bertasdid itu sama dengan sukun pada huruf double. Yang pertama sukun, yang kedua hidup, dan ditulis dengan hanya satu huruf. Jadi Allah, jadi Allah, jadi Allah asalnya Allah. Kemudian lamnya jadi satu, dijadikan satu, bacaannya sama dengan huruf yang disukun, cuma double. Allah. Jadi juga cara membacanya jangan sampai kendor, jangan sampai kelamaan. Jadi Allah itu baru nanti kalau ada yang dibaca semua. 30 mem tasdid amma, non tasdid anna. Ini non dan mem yang ditasdid harus dibaca dengung dengan yang lama. Artinya lama ini sekedar 2 harokat atau 1 kali. Jadi ukurannya dengung semua itu sama, 2 harokat atau 1 kali. Jadi amma, anna, wa imma, innama, ka'annahunna, sama saja ukurannya, sama semuanya. Nanti ikhfa atau idgham bihunna itu juga dengungnya kira-kira 2 harokat atau 1 kali. Jadi ada seperti itu. Nah, ini mulai dari ini anak dikenalkan dengung. Maka guru harus selalu memperhatikan kalau anak kurang dengung juga diingatkan.
Setelah itu halaman 34, alif di tengah yang diikuti huruf sukun dianggap tidak ada, disebut hamzah wasal. Biasanya alif tidak ada harokatnya dan di atasnya ada kepala shot kecil. Ini kalau Quran yang dari Arab biasanya pasti ada shot kecilnya. Tapi untuk di Indonesia, Quran terbitan Indonesia ini campur-campur, ada yang tidak. Jadi bacaannya kalau ada alif yang disebut hamzah wasal yang ada shotnya kecil, atau pokoknya alif yang di tengah antara fathah dan sukun, ini dianggap tidak ada. Jadi bacaannya pendek, walhamdu wal basara wal fuada fastajaba. Insyaallah anak akan paham dan akan bisa membaca dengan baik. Jadi hamzah yang ada shotnya kecil disebut hamzah wasal. Hamzah wasal di bawahnya juga dibaca tasdid rumah tanwin, kasrah tanwin rumah panjang, hamzah wasal rumah tanwin. Selanjutnya halaman 37, huruf mad yaitu alif, wawu, dan ya yang diikuti hamzah wasal. Alif yang tidak dibaca, maksudnya hamzah wasal yang tadi tidak dibaca, dianggap tidak ada. Jadi tulisannya dul, bacaannya dul, alifnya tidak dibaca dan wawunya juga tidak dibaca. Jadi bacaannya dul jalali bisa masyaraw bihi inna bikhtilafi fastabiqul khairati bimisli ma'tada. Kita lanjutkan. Alif diikuti tasdid sama dengan alif diikuti sukun, dianggap tidak ada, karena tadi tasdid sama dengan sukun. Bila sebelumnya ada huruf mad dianggap tidak ada, sama yang tadi. Wattada'a waddakara fattaqu summattaqultum wattaba'u faddaraktum lattakholuka, itu seterusnya. Kemudian alas sekarang lam yang tidak berharokat. Jadi untuk memudahkan anak mengenalnya, ya, lam yang tidak ada harokatnya dianggap tidak ada. Karena tulisan di Al-Quran seperti ini. Jadi malah kalau Quran yang dari Arab itu yang hamzah wasal itu tidak ada harokatnya. Jadi yang membuat awam ini agak sukar. Maka dari yang doa yang ditertibkan ini diantaranya itu memberi harokat pada hamzah wasal. Cuma harokatnya diberi kotak yang berarti kalau di tengah itu tidak terbaca. Hanya saja Quran yang dari yang doa ini memakai Rasul Osmani hanya belum bisa diberi tasghih oleh Jepang atau lajnah tasghih Al-Quran, karena menurut dia atau menurut Pak Majelis Tasghih itu yang bisa diberi tasghih itu yang ada ketetapan menteri adalah Quran yang standar Indonesia. Jadi Indonesia belum mengizinkan atau mentasghih Quran yang Rasul Osmani. Ini yang kita sayangkan. Padahal kalau yang Quran standar Indonesia kalau kita cocokkan dengan Rasul Osmani ini masih kurang banyak atau masih banyak yang kekurangannya. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah sudah kita terbitkan bahkan itu walaupun tidak ada tasghihnya. Yang penting nanti mudah-mudahan bisa mendapat tasghih yang langsung dari menteri yang bisa.
Jadi Ar-Rahman, Ar-Roh. Jadi membaca roh jangan sampai kebanyakan takrir. Maka caranya adalah agak ditekan. Ar-Rahman, At-Tawwabu, As-Saqolani. Kemudian tadi wasyamsi. Saya kira bersama keterangannya. Juz 3 saya cukupkan sekian. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'anna al-'adaba wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani wa suyyiratil jibalu fakanat saraban alladzina amanu taba'ul haqqa wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina la yumsikuhunna illa ar-rahmanu innal musaddiqina wal musaddiqati. Al-Fatihah. Kita teruskan juz 4. Kita mulai dari lam jalala. Apabila lafal Allah didahului kasrah, maka lamnya dibaca tipis atau biasa. Dan bila didahului fathah atau dhammah, lamnya dibaca tebal, disebut tafkhim. Kadang disebut taulil. Awas membaca lam tebal, ujung lidah tetap menempel di gusi. Jangan seperti wawu tidak menempel. Berilah contoh yang benar berulang kali. Ini memang ya agak sukar, tapi saya yakin dengan banyak memberi contoh ini anak juga akan bisa. Nyatanya ya sudah berhasil, anak membacanya sudah bisa benar dengan banyak memberi contoh. Jadi kalau sebelumnya kasrah billahi biasa, tapi kalau fathah jadi takhim tawallahi. Tempat lidah masih tetap seperti billahi tawallahi, hanya dimoncongkan, suaranya ditebalkan. Abdullahi wa kafa billahi syahidan narullahil muqaddas wa'budullaha wattaquhu wa qumu lillahi qanitina. Seterusnya yang penting dulunya harus lebih dulu benar. Jadi nanti memberi contoh kepada murid ya, supaya benar. Jadi Allah. Jadi asalnya Allah, al itu dibusi. Dibaca tegal ya tetap dibusi, tapi suaranya ditegalkan dan suara apa dan dimoncongkan. Allah sebelum lam jangan ikut ditafkhimkan. Sallallahu dan sallallahu misalnya begitu. Cuma itu dari Quran aja. Kalau Allahu Akbar dengan O, Allah, harus Allah. Kalau tidak tafkhim. Halaman 2 yang bagian kolom 2 ini anak mulai dikenalkan
huruf-huruf yang di awal surat ini dikenalkan dibaca silhu suhairon mangkotoakan. Ini disebut huruf fawatihus suwar. Artinya huruf-huruf yang untuk permulaan sebagian surat yang dibaca menurut namanya. Jadi tidak dibaca sosisu tapi sod, lam, ha, dan seterusnya. Itu jumlahnya ada 14. Sudah disebut huruf nuroniyah. Kemudian yang 5 itu disebut matobi'i harfi, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Ini panjangnya seperti matobi'i 1 alif, cuma pada huruf. Ini tidak berarti dia diharokati fathah terus panjang, tapi ini namanya huruf. Nah, namanya kan tadi ada yang namanya 2, ada ha, tapi untuk ini yang disebut atau yang dibaca atau yang disebutkan hanya yang tidak ada hamzahnya. Ha, ya, o, ha, ini huruf ha, ini ya namanya. Kemudian yang dibaca 3 alif itu halaman 4. Ini anak juga dikenalkan dengan mulai bacaan panjang. Nun di 6 harokat. Ya, untuk di yang 2 ini dibedakan yang apa? 3 harokat itu ditandai dengan agak runcing. Ya. Yang sebelah kiri itu runcing, itu berarti nanti 3 harokat. 3 alif atau 6 harokat. Nun, qaf, shad, ain. Nah, ain ini nanti di tajwid itu diterangkan boleh wajah 2, boleh 3 alif, boleh 2 alif, bahkan ada yang mengatakan boleh 1 alif untuk khususnya ain, karena ain itu bukan huruf mad tapi huruf lim. Jadi seperti pada hamim boleh ain sin qaf. Ini anak dilatih untuk menghitung panjang. Jadi dengan menggerakkan jari. 8 ini disebut mad lazim harfi. Kemudian contoh-contoh yang ada di Al-Quran: Hamim, Alif Lam Ra, Yasin. Nanti kalau sudah terbiasa menghitung, paman dan sudah agak mendekati tepat. Halaman 5, mem sukun bertemu mem sama dengan mem tasdid. Kalau mem tasdid tadi dibaca dengung, maka ini juga dibaca dengung. Lahum maghfiratun, dengungnya sama 2 harokat. Kalau disebut namanya idgham syafawi. Saya lebih condong dengan nama idgham syafawi, sebab yang kita perhatikan adalah mim sukunnya. Seperti non sukun bertemu non, kalau ditanya bacaan apa, tentu sebutannya idgham biguna. Kenapa tidak disebut idgham misli, padahal non sama non? Karena pandangannya itu non sama apa, non sukunnya. Nah ini kalau kita pandang mim sukun, hukum mim sukun ada 3. Ada seperti idgham syafawi, idgham syafawi, dan ikhfa syafawi. Ya boleh saja disebut idgham misli, tapi idgham misli itu tidak hanya mem bertemu mem, non bertemu non juga idgham misli, ba bertemu ba juga idgham misli, idrib bi asoka. Sebab idgham misli itu sama dengan idgham mutamatsilain, idgham mislain itu namanya kalau ada huruf yang sama yang diidghamkan.
Kita teruskan halaman 8. Mim bertemu ba, tarmihim bihijaratin, disebut ikhfa syafawi. Cara bacanya ya ketika mim diikhfakan pada ba, jadi tidak idgham tapi ikhfa. Ikhfa ini membaca antara idgham dan izhar. Kalau izhar kan taumihim bihijaratin. Tapi kalau ada sifatnya masih kelihatan, sifatnya kelihatan tapi hurufnya sudah hilang, itu ikhfa dia di antara idgham dan izhar. Jadi taumihim bi. Jadi ikhfa itu tidak ada tasdidnya. Kalau umpama kita baca idgham itu bacaan tarmihim bihijaratin, jadi ba. Nah ini tidak jadi ba tapi masih kelihatan denungnya. Tarmihim bihijaratin namanya ikhfa. Dan bacaannya sama dengan iklab. Artinya mim iklab itu sama non berubah mim. Kalau sudah mim kan sama. Berarti bacaannya semuanya adalah merapatkan bibir. Taumihim bihijaratin. Yang ikhlas seperti yambu'an dan seterusnya. Kita lanjutkan halaman 11. Mim sukun bertemu selain ba dan mim, seperti hum fiha. Ini dinamakan izhar syafawi. Dimulai bacaan-bacaan ini murid juga bisa diberi pertanyaan. Saurikum ayatikum, disebut bacaan apa Indonesia. Disebut izhar syafawi, sebabnya mim bertemu selain ba dan mim yang berupa hamzah dan seterusnya. Kemudian halaman 13. Anak mulai ini dalam menulisnya diberi pelajaran pegon, karena dari menulis satu huruf kemudian disuruh menggandeng 2 huruf, 3 huruf, kemudian tambah beberapa huruf. Artinya anak sudah akan bisa lancar di dalam menulisnya. Nah, mulai ini anak diberi pelajaran menulisnya, ini menulis pegon. Yang disebut pegon adalah menulis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan memakai huruf Arab. Sebab ini kalau tidak dikenalkan kepada anak-anak nanti akan hilang nih pegonnya. Sekarang sudah jarang orang mengajarkan pegon. Maka di sini supaya walaupun sedikit diajarkan. Nah, pegon itu ada 2, pegon Jawa sebutannya, ada pegon Melayu. Pegon Melayu itu yang digunakan di Malaysia. Nah, yang akan kita pelajari adalah pegon Jawa. Artinya lebih mudah. Jadi setiap fathah diganti alif, ya diganti kasrah. Setelah fathah diganti alif, kemudian kasrah diganti ya, dhammah diganti waw, diganti waw. Yang berarti sudah tidak ada harokatnya kalau pegon itu. Nah, untuk yang kaidah yang Arab, pegon Melayu, disebut Arab Melayu ini ada aturan lagi yang agak sukar itu. Seperti keterangan di jamu macan atau jamu-jamu segala itu biasanya ada pegon Melayu, bacaannya agak sukar. Nah, kita ajarkan pegon Jawa. Seperti yang di atas itu, ba diganti alif jadinya ba. Ini nanti disuruh menulis dan disuruh mengganti alif. Jadi kalau asalnya ba fathah, supaya diganti alif jadinya ba. Kemudian yang lainnya juga disuruh menulis yang pakai pegon. Mama saya kaya jasa. Nanti juga lanjutnya kata raja lala kaya raya.
manakala jaya maka sahaja saja, itu ditulis di buku yang nanti sampai berapa garis serah bunyinya. Kita lanjutkan pokok pelajaran lagi halaman 15, yaitu mulai mengenalkan panjang. Wassamai. Nah, ini tandanya berbeda dengan yang di bawah itu. Kaf, ya, unsur. Kalau ini agak meleset, tapi tidak runcing, itu berarti 5 harokat. Yang maksud saya supaya ada perbedaan biar anak bisa lebih teliti dan lebih paham. Jadi ini bacanya 5 harokat. Wassamai, wassamai wa ma banaha walau sya'allahu la'anatakum, dan begitu seterusnya. Jadi kalau sudah biasa antara 6 harokat dan 5 harokat itu akan berbeda. Kalau nggak biasa ya nggak tahu ya. Maka dilatih dari sini supaya anak nanti terbiasa membacanya biar panjangnya bisa tepat. Intinya boleh 2,5 alif atau 5 harokat atau 4 harokat atau 2 alif. Jadi kita pakai yang panjang karena sering anak membacanya itu berkurang. Maka kalau dia berkurang kan masih tetap 4 harokat. Halaman 16, karena dalam menulis pegon ini menulis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang sering nggak ada di bahasa Arab, seperti go, ga tidak ada. Maka ini diberi contoh atau ditunjukkan bahwa kaf titik 3 itu disebut go, kalau bahasa Indonesia ga. Maka kalau menulis gajah, gali, buah, ini harus pakai kaf titik 3. Yang bawahnya diganti bi, diganti bi pakai ya. Di sisi ini, di sisi kiri TV. Ini, wini, biti di sini. Untuk di, dibaca saja biar dia tetap tahu dalam diganti bulan. Pokoknya ada gini. 18. Inna a'toina. Apabila di atas huruf ada tanda panjang seperti itu yang agak meleser tidak runcing, maka harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat seperti pada yang pas sama ini. Karena ada mad bertemu hamzah di lain kalimat dinamakan mad jaiz munfasil. Kalau yang dalam satu kalimat tadi disebut mad wajib munfasil. Yang sering kalau mad wajib itu berupa hamzah. Kemudian yang mad jaiz munfasil ini berupa alif karena di dalam permulaan kata, permulaan kalimat. Tapi nanti kalau pakai Quran Rasulullah Osmani, hamzah yang panjang itu biasanya hamzahnya di bawah, jadi tetap hamzah bukan hamzah. Pokoknya yang penting berbeda kalimat itu, tidak satu kalimat disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya sama tadi 5. Inna a'toina qalu inna ma'akum inna ila rabbina rahibun. Pan, nah, ini juga pengenalan. Fa titik 3 disebut pan, po atau pan. Pagi-pagi dapat gaji aku. Yang mengganti ini mulai ganti dumah. Bu diganti bu, tutu, bulu, kutu, buku, nono, juru, mutu, duku.
dia tahu cara pengertian, kemudian seterusnya dicampur 5.000 kuli batu kali. Yang penting bisa menggantinya gitu. Kita kenalkan lagi mad lazim ilmi mustaqbal, yaitu walau doan panjangnya 6 harokat. Jadi tandanya itu runcing berarti 6 harokat atau 3 alif, disebut mad lazim ilmi mustaqbal. Kalau bertemu tasdid itu namanya mustaqbal. Tadi yang bertemu sukun disebut mad lazim ilmi mutawwal. Jadi kalau di sini tidak ada yang disebut mutawwal atau lainnya. Di mad ini karena ini mengikuti kitab-kitab yang muktamad itu begitu. Kita kenalkan lagi halaman 23. Amin, bacanya amin. Di situ berarti ada mad bertemu sukun tapi tidak tertulis. Apabila di awal surat ada huruf yang tidak berharokat, ini saya kenalkan pada Anda, maka bacalah menurut namanya huruf. Lihat halaman 2-3 tadi yang saya terangkan. Jadi panjangnya 3 alif atau yang pakai itu benar 3 alif, yang hanya seperti alif itu panjangnya 1 alif. Ha 2 harokat, ha mim. Jadi itu berarti ada mad bertemu sukun dalam huruf. Ini sebutannya mad harfi, mad lazim harfi. Lazim itu pokoknya yang bertemu sukun atau bertemu tasdid. Kalau harfi itu yang berupa awal surat yang berupa huruf, berupa nama-nama huruf. Yang ilmi yang berupa kalimat tidak huruf. 24 wa ulul ilmi. Ini anak dikenalkan, maksudnya termasuk bacaan boris, artinya ada huruf panjang mestinya tapi tidak dibaca panjang. Kalau di Quran pakai Rasul Osmani itu semuanya ada tandanya. Cuma tandanya yang di Quran itu pakai seperti sukun O, ya seperti O yang bulat itu. Nanti ganti disamakan dengan Quran. Kalau yang tidak dibaca itu seperti tadi diberi tanda sukun seperti sukun yang bulat, itu berarti tidak baca. Jadi bacaannya wa ulul ilmi sa'urikum ayati fala tasta'jiluni. Nomor 25 nun sukun. Sekarang kita menginjak lagi nun sukun yang dibaca dengung. Ini anak diterangkan, setiap nun sukun harus dibaca dengung selama 2 harokat kecuali bertemu dengan huruf 8. Jadi ringkasan daripada tajwid tadi yaitu harus mengetahui dengung yang dibaca dengung kecuali tadi mim tasdid, nun tasdid adalah nun sukun dan juga nanti diikuti dengan tanwin bertemu selain huruf 8 hamzah, ha, ho, ain, nun, lam, ro. Jadi selain bertemu itu dibaca dengung. Nun sukun ing kuntum, ing dengung, kuntum. Cara membaca dengung terutama ikhfa itu caranya makhrajnya pada huruf yang sesudahnya. Maka kalau kita membaca yang bertemu kaf itu jadinya ngo, ing bukan in, bukan ing tapi ing jadi ngo. Seperti yang bertemu qaf, lamun
munqalibun itu juga. Dan ikhfa itu tidak ada tasdidnya, jadi tidak idgham ikhfa. Jadi setengah idgham, setengah idgham, maka jadinya ikhfa. Jadi in kuntum ini semuanya genungnya itu 2 harokat. In kuntum tuhibbunallaha min dzakarin aw unsa, maka kalau hurufnya itu huruf tarkik yang agak meringis, min dzakarin aw unsa. Kalau hurufnya itu huruf tafkhim ya agak moncong. In tansurullaha, tan moncong, tidak tan tapi tan karena sudah pada makhrajnya shad. Kemudian halaman selanjutnya adalah tanwin ya. Karena tanwin sama dengan nun sukun, maka tanwin juga dibaca dengung apabila tidak bertemu hamzah dan ha ain bin lam ra. Maka huruf 8 ini sering dibaca supaya anak-anak juga hafal ya, ini yang penting. Jadi yang tidak dibaca dengung apabila bertemu huruf 8 ini, yang dengung berarti selain itu. Jannatin tajri saihatin sayyibatin fasbir sabran jamilan, itu seterusnya. Setelah kita kenalkan dengan secara global, artinya pokoknya yang dengung dan tidak, itu yang penting prakteknya itu. Nah kemudian baru kita kenalkan secara rinci, artinya dengan nama-namanya dan secara rinci. Ya, seperti ini nun atau tanwin bertemu nun sama dengan nun tasdid.